Selamat datang di podcast Kualisem 7. Ya kali nggak semangat soalnya kita hari ini bakal ngobrol-ngobrol sama salah satu sekolah kedinasan ikatan dinas yang menjadi favorit nih buat teman-teman Semada. Mana lagi kalau bukan PKN STAN. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol bareng Mas Fabio dari D3 Akuntansi STAN 2019. Halo adik-adik. Suaranya tuh khas banget ya. Nah, ada juga Mas Restu dari D3 Akuntansi STAN 2019. Halo teman-teman, salam kenal. Mantap. Nah, sebelum masuk ke pembicaraan nih, gimana sih rasanya Mas Fabio dulu nih kuliah online di STAN semester 3 ya, Mas? Iya, semester 3. Jadi kalau kuliah online yang aku jalanin itu ya lancar-lancar aja. Tapi kan kalau menurutku ada sisi negatifnya kan pasti kan, seperti hambatan sinyal. Teman-teman kan STAN itu kan banyak di seluruh Indonesia kan. Misal kalau yang daerah-daerah pelosok nanti kasihan, misalnya kotanya susah gitu kan. Ada yang mungkin harus ke tempat temennya yang ada wifi atau ke kelurahan. Aku diceritain kan ada yang kayak gitu, misalnya nanti mati lampu atau badai itu panik. Misal Itu panik banget sih. iya mau kuis nih, misal mau kuis. Aduh, mati lampu di mana? Gitu. Pokoknya ada asiknya lah. Jadi mantap. Tapi kalau Mas Restu nih, kan udah pernah offline juga. Bedanya offline dan online di STAN tuh apa nih, Mas? Kalau dari aku sih ya, justru dari online dan offline ini ada sisi plus minusnya sama juga. Dari sisi minusnya apa di kuliah online ini? Satu, kalian itu jadi bisa susah gitu loh mencerna semua materi yang diberikan oleh dosen, itu satu. Terus yang kedua, kuliah online ini, yang kedua seperti yang ditanyakan Fabio, seperti yang disampaikan Fabio, bahwasanya ketika kita dihadapkan oleh jaringan yang tidak begitu stabil, kita bakalan susah gitu. Terus tapi ada sisi enaknya juga, enaknya pagi-pagi kita nggak perlu mandi. Rebahan juga. Yang kedua, materi yang kita bisa akses itu fleksibel loh, jadi kita bisa lihat record video dosen siapapun yang kira-kira cocok buat kita. Itu sih. Mantap. Oke. Nah, tadi udah bahas tentang kayak Mas Fabio kan bilang nih temen-temennya banyak di pelosok dan lain-lain. Tapi lingkungan kampusnya sendiri gimana tuh, Mas? Temen-temennya, gedung-gedungnya di STAN tuh gimana, Mas? Kalau gedung itu, jadi gedung di STAN itu ya banyak. Terus kalau luasnya ya sebenarnya PKN STAN itu nggak terlalu luas sih. Mungkin sekitar unsut yang bagian depan itu. Nah, sekitar segitu doang, nggak terlalu besar. Terus kalau apa tadi? Teman-teman di sana tuh gimana? Oh, kalau teman-teman di sana Ambis. ya ada yang habis. Tapi nggak semua habis kok. Mesti ada yang sering main. Kalau teman-teman kelasku dulu yang cowok-cowok terutama mesti sering keluar. Kalau malam minggu atau minggunya itu mesti main futsal, tongkrong di Burjo malam gitu. Jadi nggak mesti habis kok anak-anak STAN. Jangan takut lah ya kalau yang misalnya. Iya, soalnya stigmanya tuh anak STAN belajar terus kan. Nah. Tapi ya pasti nanti habisnya mesti keluar pas mau TS, mau UAS, baru pada habis semuanya belajar terus. Berarti lingkungan kampusnya asik ya gitu. Asik, tetap asik. Oke, mantap. Nah, Mas Restu nih, Mas, yang udah pernah ke sana juga kan, gimana rasanya biaya hidup di STAN sendiri, Mas? Kalau biaya hidup itu tergantung gaya hidup sih ya. Mau dibikin boros ya bisa boros, mau dibikin hemat ya bisa hemat. Kalau aku sendiri termasuknya kayaknya yang hemat. Soalnya kalau di kisaran per bulan itu sekitar 1 jutaan lah, nggak apa-apa. Sekitar 1 jutaan itu juga bisa dihemat lagi. Misalnya kalau kita mau cari makan itu kita bisa menyiasati untuk masak nasi sendiri. Ntar kita tinggal beli lauknya, itu kita bisa menyiasati itu. Tapi kalau misalnya kalian mau berhedon, di sana banyak banget. McD ada, terus KFC semua ada di sana. Jadi tergantung bagaimana kita mau bergaya hidup di sana. Terus bagian untuk kosnya itu di sana variatif sih. Ada yang mahal banget, ada yang murah. Bahkan kalau yang murah itu ada yang 1 tahun cuma 5 juta. Itu kan murah kan. Di bagian Bintaro, di kota metropolitan seperti di sana, masih ada yang kos sebulannya 5 juta. Tapi ada juga yang sebulannya sampai 20 juta ke atas, itu ada juga. Jadi tergantung bagaimana kita, tergantung fasilitasnya juga gitu. Sama kayak univ-univ lain ya, tergantung gaya hidup orang masing-masing. Oke, mantap. Nah, Mas Fabio nih, Mas. Udah semester 3, fasilitas yang menunjang di STAN itu ada apa aja, Mas? Fasilitas yang menunjang pembelajaran itu
apa ya? Kalau enggak fasilitas apa sih yang dimiliki STAN gitu? Kalau fasilitas Fasilitasnya kayak perpustakaan tentunya ada gitu. Terus fasilitas seperti proyektor ya ada. Terus seperti apa yang di beberapa gedung tuh yang udah canggih seperti gedung I atau J yang di sebelah Air Mansur lah ya, pasti udah pada tahu kan. Sebelah Air Mansur terus ada gedung 2 itu yang paling mewah lah ibaratnya di STAN itu. Nah itu nanti ada proyektornya tuh bisa dipecat-pecat gitu. Itu yang paling itu sih menurutku lebih paling canggih sih. Ada gitunya juga. Aku juga masuk, wih mantap ada gini juga ternyata gitu loh. Mantap sih. Mantap. Oke. Nah, aku mau nambahin Oke, boleh banget. Jadi kalau fasilitas kampus, kalau aku lihat yang sudah ada di sini sih kurang begitu semewah seperti kampus-kampus lain. Tapi kalau melihat beberapa rencana yang akan dihadirkan oleh PKI STAN yang baru, ini bakal menghadirkan beberapa fasilitas-fasilitas yang super keren. Contohnya ada asrama di sana, terus ada beberapa gedung baru yang fasilitasnya itu benar-benar sudah lengkap banget, bahkan sampai ada teknologi yang dikatakan bahwasanya ketika sudah perkuliahan itu selesai, itu semua listrik akan mati sendiri tanpa dimatikan. Nah itu yang pertama. Kemudian ada di perpustakaannya itu bakal didesain sedemikian rupa sehingga kalian itu para mahasiswa itu akan merasa nyaman di sana. Kemudian ada juga asrama. Nah untuk asrama beberapa tahun dari awal berdirinya sampai sekarang kayaknya belum ada, tapi mungkin untuk beberapa tahun ke depan itu ketika PKN STAN dibuka, nanti penempatan mahasiswanya akan diarahkan ke asrama dulu. Wes mantap. Itu kami baru rencana. Oke nih buat adik-adik nih, udah denger sendiri kan dari kakak kelas yang STAN, banyak banget fasilitas yang bahkan dihadirkan STAN mungkin, tapi ayolah gas aja. Oke nih aku mau bahas nih, STAN kan udah enak langsung kerja, tapi cara masuknya tuh yang bikin gitu. Nah, Mas Restu nih Mas Restu nih masuk lewat jalur apa nih? Pertanyaan lewat jalur apa mungkin akan saya luruskan sedikit, bahwasannya bukan hanya jalur apa, tapi jalurnya itu cuma satu, yaitu SPMB PKN STAN. Nah, itu jalurnya cuma satu. Jadi misalnya kalian ada beberapa pertanyaan, pasti banyak kan ada jalur apa aja sih? Iya, benar. Apakah ada jalur rapot? Apakah ada jalur undangan? Tidak ada. Semuanya itu harus melalui SPMB PKN STAN. Bahkan jalur orang dalam itu pasti nggak ada itu. bersih STAN paling bersih. Nah, di sini di SPMB PKN STAN itu ada beberapa tahap tes. Yang pertama tes tertulis. Tes tertulis ini ntar ada beberapa komponen. Yang pertama itu tes SKD itu terdiri dari TKP, kemudian TWK dan TIU. Kemudian yang tes TPA, satu lagi ada tes bahasa Inggris. Nah itu untuk tes tertulisnya. Dan ada beberapa passing grade-nya untuk TWK itu 9 TWK itu 75 untuk tahunku. Untuk tahunku. Terus TIU itu kalau nggak salah 60, terus kalau TKP itu 143. Tapi ini untuk passing grade ini tergantung bagaimana kebijakan dari Kementerian PAN RB ini. Soalnya tes ini akan sama diujikan untuk para semua CPNS ini akan sama, baik itu passing grade-nya. Kemudian yang beda itu ada TPA dan TBI. Kalau TPA itu passing grade-nya kalau tahunku 67 ya. Kalau TBI 30 atau 20? 30. Oh, 30. Berarti setiap tahun beda ya? Beda. Terus untuk tahap selanjutnya itu ada tes kebugaran. Nah, tes kebugaran ini dibedakan antara jurusan BC dan jurusan lain selain BC. Dimana kalau jurusan lain itu selain BC ini tes kebugarannya cek kesehatan ya seperti biasa, kemudian ada lari 12 menit sama satelerang yang lari yang K8 itu loh. Nah, itu kalau yang BC itu ada pull up, ada sit up, terus kalau yang cewek berarti ada chin up apa ya? Cining. Nah, ya itu. Nah, itu. Terus kalau ada itu kayak passing grade-nya TKK itu sebenarnya nggak ada ya. Jadi aku jujur kemarin nggak sampai 2000 larinya, cuma 1935 meter kalau nggak salah. Jadi sebenarnya tuh aku juga agak ketar-ketir lah ya ibaratnya. Kayak misalnya kan banyak yang bilang kalau cowok itu harus
2.200 ke atas gitu, 2.200 meter. Nah aku cuma dapat 1935. Terus aku ya udahlah pasrah lah. Terus jadi agak minder. Terus ternyata bisa masuk. Udah jodohnya lah ya. Iya, terus aku tanya-tanya temanku tuh, ada yang cowok juga 1.800 kalau nggak salah masih bisa. Jadi mungkin ya kalau tahunku tuh juga psikotes juga paling ngaruh sih. Nah, psikotes belum dibahas nih. Nah. Nah, jadi di psikotes itu ada berapa sih ya? Ada 4 numerik, number verbal sama abstrak. abstrak, terus satunya lagi kayak pertanyaan Tes kepribadian gitu. Tes kepribadian itu antara jawaban. Iya. Misalnya ada suatu pernyataan ini, Anda lebih condong ke iya atau tidak. Nah, untuk waktunya ini benar-benar kita pressure banget di sini loh. Soalnya waktu psikotes ini contohnya numerik itu kalau nggak salah ada 15 soal, waktunya itu cuma sekitar 4 sampai 5 menit. Oh, iya. 4 sampai 5 menit. Bayangkan 15 soal, waktunya cuma 4 sampai 5 menit tuh. Aduh, pusing Bener-bener banget. ini. Iya sih. Bener-bener pusing, tapi kalau melihat beberapa informasi atau beberapa pengalaman yang sudah saya lalui, psikotes ini yang paling menentukan mungkin ya. Iya, yang paling menentukan menurutku. Itu untuk beberapa tesnya. Untuk untuk keketatan sendiri kalian bisa Searching ya. sendiri ya. Kalau tahunku kemarin sekitar 130 ribuan pendaftar yang terima itu cuma 2.600-an. Jadi berapa tuh kalau Jangan ditanya lah ya Mas, keketatan 2% atau koma sekian. 1 sampai 2% lah. Waduh, ketat banget berarti ya. Emang bener-bener harus ekstra belajar kalau masuk stan. Nah, tapi nih kita udah bahas jalur masuk stan sendiri, tapi nih ada isu-isu stan mau dibuka apa enggak sih tahun 2021 nih? Gimana nih? Jadi kalau isu kan udah pada nyebar ya, misal jadi ada Instagram info PKN Stan itu kalian bisa buka-buka aja, atau di Twitter PKN Stan. Nah itu tuh udah ada rumor kalau Stan mau dibuka tahun 2001. Nah itu nanti kemungkinan akan keluar pengumumannya di bulan Desember. Jadi mungkin kalian nanti tunggu aja. Soalnya rumor di PKN Stan itu asli banyak banget. Iya benar banget. Pas aku selama kuliah itu baik dari pendaftaran ataupun nanti saat kalian kuliah di sana itu pun banyak rumor, sampai nanti kalian penempatan pun banyak rumor. Jadi aku kayak sekolah di PKN Stan itu tuh jadi tahu kalau ketidakpastian di PKN Stan itu adalah suatu kepastian. Quotes yang menarik nih. Banyak banget ketidakpastian di PKN Stan dan itu merupakan suatu hal yang pasti di PKN Stan. Suatu quotes yang menarik. Oke. Nah, kita jangan pusing-pusing bahas jalur masuk dan lain-lain. Sekarang kita bahas yang asik-asik deh, kayak UKM nih. Nah, Mas Fabio, UKM apa sih yang ada di stan? Apa aja nih, Mas? UKM di PKN Stan itu tuh banyak. Misal ada yang di kayak olimpiade itu juga ada, seperti nanti diikutkan ke lomba-lomba yang ada di stan ataupun yang ada di luar stan gitu. Terus selain itu juga ada kayak olahraga, ada airsoft gun juga ada di sana. Volley, biasa ada bola, ada basket, banyak. Terus juga ada UKM yang membantu adik asuh ya, kayak misal kayak program adik sama kakak asuh gitu. Jadi misalnya ada adik-adik nanti yang misal mungkin finansialnya kurang, nanti bisa dibantu sama kakak-kakak di sana. Oh. Iya. Berarti banyak ya. Banyak banget. Kalian yang suka organisasi juga di sana banyak banget. Ada BEM, ada BLM. BLM, ada himpunan mahasiswa tiap jurusan itu pasti punya ada di sana sih. Kalian juga yang suka apa sih seni di sana banyak banget yang sukanya. Oh, ada seni juga. Banyak banget di sana. Ada tari tradisional, ada tari modern juga ada, yang suka ngedance ada. Ada di sana yang suka olah suara di sana juga Ada yang namanya Voka Wardana. Expo-nya semada lah ya ibaratnya. Bahkan saking banyaknya kesenian UKM kesenian di sana, hampir setiap akhir pekannya itu kalau masih kuliah offline di sana ya hampir setiap pekannya itu ada konser di PKN Stan. Mantap banget. Soalnya untuk apa? Untuk menyiasati ketika kita kuliah yang pusing-pusing ya. Itu katanya pusing. Ketika kita kuliah yang katanya sepaneng, tapi ketika ada konser itu di tiap akhir pekan akan merefresh kembali otak-otak kita. Mantap. Berarti emang banyak banget UKM nih. Soalnya ada teman-teman yang tanya nih, katanya di stan tuh kayaknya belajar terus tuh enggak kan. Ada UKM banyak juga di sana. Jadi jangan khawatir deh. Nah, oke nih, karena udah banyak banget
pertanyaan yang masuk nih buat Stan, tapi nggak mungkin kan dibacain semua, nanti bisa sampai maghrib nih podcast. Jadi aku pilih beberapa aja. Dan pertanyaan yang belum kejawab nanti bakal dijawab pas Qualisem. Oke, pertanyaan yang pertama nih, Kak, di Stan itu ada jurusan apa aja sih, Kak? Jadi Mas Sestu atau Mas Babio sih, Kak? sabar. Dari jurusan itu ada akuntansi, bea cukai, terus kebenaran negara sama pajak ya. Iya. Manajemen keuangan. Manajemen keuangan. Sama Kalau pajak. kebenaran negara itu masuk dari jurusan manajemen keuangan. Itu dari jurusannya itu ada 4. 4. Tapi kalau prodinya itu dari setiap jurusan itu ada beberapa prodi. Contohnya akuntansi itu ada D3 akuntansi dan D4 akuntansi. Dari pajak sendiri ada D1 pajak dan D3 pajak. Kemudian dari bea cukai ada D1 bea cukai D3 dan bea juga cukai. D3 bea cukai. Dan untuk Manajemen. pajak tadi ada yang kelupaan, ada D3 penilai. D3 penilai. PBB dan penilai. Kemudian untuk manajemen keuangan itu ada prodi D1 KBN, KBN, D3 KBN, D3 KBN sama D3 manajemen aset. manajemen aset. Mantep. Nah, kebenaran banget nih. Soalnya ada pertanyaan juga, Kak. Bedanya D3 dan D4 tuh apa sih, Kak? Jadi yang pertama D3, perbedaan D3 sama D4 itu nanti pas kalian udah jadi PNS ya, golongannya itu tentunya beda. Kalau D3 itu nanti kalian golongannya 2C. Terus kalau D4 itu nanti golongannya 2D. Terus dari pendidikannya juga kalau D3 ya pasti 3 tahun. Kalau D4 itu 4 tahun. Terus nanti kalau nggak salah ada masa bakti kerja apa ya, kalau nggak salah ya, yang rumusnya itu 3N plus 1. Jadi misal D3 berarti 3 kali 3 tambah 1. Berarti masa baktinya itu 10 tahun. Jadi 10 tahun itu kalian harus kerja. Nggak boleh keluar. Kalau misalkan kalian keluar itu nanti kena penalti atau denda gitu. Terus kalau D4 berarti 3 kali 4 tambah 1 berarti 13 tahun gitu. Dari segi gelar akademiknya juga beda. Iya. Kalau D3 itu lulusannya dapat gelar AMD. Kalau D4 lulusannya STR, sarjana terapan. Oh iya, sarjana terapan ya. Oke, mantap. Udah kejawab banget sih pertanyaan perbedaan D3 dan D4. Nah, pertanyaan terakhir nih. Kak, ciri khas apa sih yang dimiliki Stan dibanding ikatan dinas lain? Apa ada nggak nih? Ciri khas PKN Stan. Mungkin kalau dilihat-lihat beberapa orang awam mungkin banyak yang mengatakan PKN Stan ini merupakan sekolah kedinasan terbaik. Soalnya apa? Soalnya dari lulusannya sendiri itu pasti bakal langsung dijadikan PNS. Ini bedanya ikatan dinas dan kedinasan. Yang kedua, lulusan PKN Stan ini sebagian besar akan ditempatkan di Kementerian Keuangan. Yeah. Nah, Kementerian Keuangan ini bisa dikatakan merupakan kementerian yang gimana ya? Terbaik sih ya. Bisa dikatakan terbaik soalnya dari segi tunjangan kinerja maupun dari segi lainnya, dari segi kebudayaan, Kementerian Keuangan ini bisa dikatakan sedikit lebih unggul, selangkah lebih unggul dibanding kementerian-kementerian yang lain. Mantap. Oke, aduh sayang banget nih kita udah sampai di penghujung podcast pada hari ini. Tapi sebelum mengakhiri, kasih motivasi dong Kak, kenapa nih harus belajar dan siapa tahu ada yang pengen masuk Stan. Bisa kasih semangat gak nih buat adik-adik? Dari Mas Fabio dulu. Jadi kalian yang udah kelas 12 ya, sekarang kan udah bulan November nih, mungkin nanti ada mulai tes ujian-ujian itu mungkin bulan Juli. Jadi kalian itu sebaik mungkin memanfaatkan waktu yang masih ada. Jadi misal kalian mimpi belajar mulai saat ini seperti belajar TPA, TBI. Jadi kalian nanti kalau misalnya udah hari-hari dekat menjelang ujian itu kalian gak panik loh. Misalnya nanti kan banyak yang panik gitu. Misalnya aduh aku belum belajar nih, nanti akhirnya nyesal, terus tahun depan mungkin nyoba lagi kayak gitu kan. Jadi mungkin kalian bisa benar-benar nyiapin senjata kalian untuk tes itu. Misal nanti belajar TPA, TBI atau TKK. Kalau TKK itu kan susah ya, mungkin dari teman-teman semua itu mungkin ada yang susah lari, misal mungkin badannya keberatan atau mungkin emang larinya emang nggak bisa susah lari gitu. Bisa ini mulai dari sampai 6 bulan. Kurang menurutku ya udah cukup banget lah ya buat kalian nanti latihan kebugaran gitu. Jadi menurutku ya ayo kalian semangat, mumpung masih banyak waktu ya, ayo belajar walaupun di PKN Stan itu ada emang yang masuk karena keberuntungan, tetap ada tapi
itu cuma sedemikian persen lah ya, cuma ya ibaratnya Sedikit cuma 5% ke bawah lah. Yang semuanya pasti banyak yang udah mulai ambis dari mungkin kelas 11 pun ada, temanku juga ada. Aku ya mungkin sedikit-sedikit udah mulai dari kelas 11 juga dulu sudah mulai belajar pakai instan. Jadi ya kalian ayo semangat mulai sekarang gitu belajarnya. Mantap. Mas Restu nih Mas. Ya, kalau dari Fabe itu kan tadi menyemangatin dari segi ambis ya. Mungkin saya akan menyemangatin teman-teman dari segi perspektif seperti saya, orang-orang yang santuy. Gimana kalau saya ini justru dari awal ini saya tidak begitu mengincar PK Instan. Soalnya apa? Dari dikatakan kalau masuk PK Instan itu harus ikut les ini. Kalau aku sendiri selama saya lahir sampai lulus dari SMA Negeri 2 Purwokerto saya belum pernah ikut les. Yang pertama, yang kedua nilai rapot saya baik di kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12 saya tidak begitu bagus-bagus amat. Jadi nggak usah khawatir buat teman-teman yang merasa minder, aku di kelas bukan termasuk orang-orang yang pintar, aku nilai rapotnya juga nggak begitu bagus-bagus amat. Jangan khawatir, di sana di PK Instan ini benar-benar bukan melihat kamu bagaimana nilai kamu di SMA waktu SMA, tapi bagaimana kamu mau berusaha menghadapi perkuliahan yang ada di PK Instan nantinya. Kemudian yang kedua, mungkin yang lebih saya tekankan teman-teman semua itu minta doa restu dulu kepada orang tua, bapak ibu teman-teman semua. Soalnya dari saya sendiri ya, kalau saya dulu mau daftar PK Instan itu saya nggak kepikiran mau daftar, tapi begitu orang tua nyuruh saya suruh daftar, udah daftar aja sana. Aku langsung nurutin aja apa kemauan orang tua. Akhirnya aku daftar, dan pada saat hamin seminggu lah, sekitar hamin seminggu tes PK Instan itu saya baru mulai belajar, dan belajarnya itu juga nggak begitu ambis-ambis banget. Bahkan sampai hari H pelaksanaan tes PK Instan, PK Instan, saya belum tahu seberapa passing grade yang dijadikan tolak ukur PK Instan, seberapa tipe soalnya bagaimana strateginya untuk bisa tembus PK Instan. Saya itu belum tahu loh, bener-bener nol besar di situ. Tapi saya yakin, saya percaya ridho orang tua. Dengan waktu 1 minggu itu saya sebisa mungkin belajar. Akhirnya alhamdulillah diberi kesempatan untuk bisa menempuh pendidikan di PK Instan di sini. Mantap. Oke, nih motivasi dari Mas Fabio dan Mas Restu nih ikut bikin aku kemotivasi gitu, pengen belajar juga nih. Tapi sayang banget udah selesai waktu podcast bareng PK Instan. Makasih banget nih buat Mas Fabio, buat Mas Restu yang udah meluangkan waktunya buat ngisi podcast hari ini. Nah, buat adik-adik Semada 21 tetap semangat belajar, jangan lupa berdoa, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.